Ibu saya ini setiap kali tidak pernah mengajarkan hal lain-lain Mhm. kecuali disuruh sholat. Gus Yakut saya ingat waktu itu ngomong begini, "Dah, pertama kamu diminta sama saya untuk bantu Mhm. di kebendaraan. Kedua gini loh, kayak kamu ini kan ibadahnya pasti kurang," kata dia. Jadi kalau bantu-bantu di PBNU siapa tahu jadi alasan kamu nanti masuk surga. Waduh, saya bilang ini tawarannya menarik nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Rozali dalam acara Peci dan Kopi. Tepuk tangan dong. Oke. Eh, Teman-teman, kita akan bicara dengan sosok yang kita ajak ngobrol kemana-mana soal bagaimana dia masa kecilnya dan kemudian pendidikannya, komunitasnya, sampai dia yang kita kenal saat ini sebagai warga Nahdien, pengurus NU yang jangkauannya luas dan mungkin relatif berbeda dari kebanyakan orang yang kita kenal di lingkungan NU. Itulah mengapa kita perlu belajar dari beliau. Mas Sumantri Suwarno, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Thank you undangannya. Senang sekali nih ngelihat studionya lumayan oke lah. Oke, lumayan oke dari terakhir sampai podcast. Sama Pak Ade siapa? Oke, Mas Pantris, kita akan ngobrol-ngobrol soal beberapa hal lah, termasuk misalnya soal Mas Pantris ini salah satu idola di kalangan anak muda NU, sadar atau tidak? Jadi dilihat, diperhatikan, dan saya yakin teman-teman juga pengen ini gimana caranya biar mengikuti jejak langkahnya. Kalau bahasanya Pram itu kan jejak langkah. Oke, Mas, sebelum kita ngebahas sesuatu yang update, kita itu pengen tahu Mas Mantris itu dilahirkan itu dari keluarga yang seperti apa? Boleh tahu sekarang usia berapa Mas? 49 ya tahun ini ya. 49. 49 ya, cukup tua udah. Matang. Dewasa. Dewasa. Nah, sejak itu Mas Mantris itu lahir di mana? Bisa dikasih gambaran nggak Mas? Lahir di keluarga yang seperti apa? Sehingga mungkin kan pasti ada value-value tersendiri dalam keluarga yang membentuk kita saat ini. Oke, ini sebenarnya pertama kali saya cerita soal masa kecil ya. Karena sebenarnya jarang sekali saya ingin membuka gitu. Kan ada beberapa hal, tapi oke lah karena ditanyakan oleh host saya harus jawab. Jadi saya lahir dari keluarga biasa. Keluarga kebanyakan lah, saya nggak bisa cerita, tapi keluarga kebanyakan yang mungkin di level kalau kita buat skala 1 sampai 5, di mana 5 adalah keluarga kaya, maka keluarga saya mungkin keluarga nomor 2 lah dari bawah gitu. Jadi cukup sederhana sekali, malah mungkin deket-deket dengan kurang lah gitu. Tetapi alhamdulillah kita punya kesadaran soal sekolah. Jadi saya terutama dari kecil juga pengen sekali sekolah sampai tinggi. Jadi memang orang tua, kakak saya yang beberapa sangat mendukung dan mereka mungkin melihat waktu itu ya dari kecil saya punya potensi, karena ceritanya dari kecil sih kalau sekolah jarang nggak juara saya. Ceritanya selalu juara gitu. Bibit sehingga unggul. walaupun agak nakal-nakal gitu, tapi mungkin beberapa orang melihat saya punya potensi sehingga saya yang paling didorong di keluarga. Jadi bapak ibu saya struggle lah, terutama ibu saya itu struggle kalau ada kekurangan biaya, dia menjangkau ke sana kemari untuk anaknya tetap bisa sekolah. Saya cukup bersyukur soal itu. Bukan soal uang yang diberikan, tapi soal bahwa terutama ibu saya sangat mendukung anaknya untuk maju melalui jalur pendidikan. Kalau soal nilai-nilai, karena saya terlahir di daerah Ganjuran tuh, Bantul Selatan tuh daerah Abangan. Bantul Selatan Itu Ganjuran tuh dekat gereja Jawa yang sangat terkenal, Bunda Maria berbaju Jawa itu. Sehingga secara umum kalau tipikal masyarakatnya adalah masyarakat berpendidikan, karena di sana ada bekas pabrik gula Belanda dan ada gereja. Kita beruntung dengan dua sentrum
agama dan sentrum bisnis yaitu pabrik gula itu menyebabkan ada dinamika masyarakat yang cukup bagus, terutama soal kemajuan dalam arti modernisasi lumayan agak bagus. Karena apa? Karena banyak sepertinya dulu ekspatriat dari Belanda. Bahkan romo-romonya pun ada romo dari luar waktu saya kecil, sehingga itu mempengaruhi tata nilai di masyarakat. Itu kalau ruang lingkup keluarga dan juga masyarakat sekitarnya. Lalu apa sih value yang menurut saya paling penting ya? Terus terang saya lebih banyak berinteraksi dengan ibu. Oke. Karena ayah saya punya 3 ibu, jadi saya dengan salah satu ibu ini saya buka saja. Oke. Apa sih yang paling banyak saya pelajari dari ibu saya? Saya pegang sekali adalah ibu saya ini setiap kali tidak pernah mengajarkan hal lain-lain kecuali disuruh sholat. Oke. Pokoknya setiap kali sholat itu aja. Karena kita orang abangan ngertinya sholat ya sholat gitu. Pokoknya sholat aja terus. Sholat, kalau ada apa-apa udah berdoa minta Tuhan, nggak usah ngarepin bantuan orang lah kira-kira gitu. Terus kemudian yang kedua, ibu saya tuh selalu mengatakan, pokoknya kamu harus bantu orang. Harus bantu orang. Harus bantu orang, tidak harus menunggu suasana kamu lega. Oke. Jadi kalau membantu orang jangan mempertimbangkan, wah aku punya uang 5.000 boleh deh bantu 1.000. Enggak. Bahkan kalau ibu saya agak sedikit ekstrim. Misalnya suatu hari dia harus pergi ke pasar untuk menukar beras dengan sayur. Orang dulu kan kita panen beras. Yes. Tapi kalau butuh sayur kan ke pasar terus kemudian ditukar untuk beli sayur. Yeah. Tapi kalau di jalan dia ketemu tetangga atau saudara yang membutuhkan beras, dia kasih begitu aja. Itu bisa dikasih di jalan. Begitu. Suatu saat refleks begitu karena sudah seperti dogma ya. Saya pernah kejadian tuh. Saya sama istri sekarang yang kebetulan waktu itu ceritanya sedang dekat. Saya sedang jalan lah naik motor berdua. Tiba-tiba di jalan itu ketemu temen yang sedang jalan. Refleks saya kemudian kan, "Dek, kamu turun dulu, saya mau nganterin." Wah, itu istri agak protes. Aduh. Itu betul-betul kejadian nyata. Itu karena refleks yang memang ibu itu selalu ajarkan. Ya. Itu memang sudah menjadi seperti dogma buat saya pribadi ya. Kan anak ibu saya ada 3 ya. Ada 3 saya dan mbak saya. Tapi saya rasa mbak saya pun punya refleks yang sama. Karena berkali-kali kita hidup hari-hari ini, seringkali WhatsApp saya soal, "Tri, kamu bantu ini enggak, bantu itu enggak, bantu itu enggak." Saya kadang-kala sampai mengingatkan, "Mbak, kadang-kala fokus urusan sendiri dulu dong," gitu. Untuk dia. Ya. Karena selalu merefer ke banyak, itu anaknya itu sakit, anaknya itu butuh sekolah. Oke. Agak eksesif ya. Iya. Saya sebenarnya nggak mau cerita, tapi karena ditanyakan, itu adalah value terbesar yang diajarkan orang tua saya, terutama ibu saya, ke saya, Oke. ke kami, ke anak-anaknya. Tidak ada hal lain yang lebih penting dari itu. Jadi satu, sholat, kedua Membantu berbuat orang. baik kepada orang, apapun yang bisa dan apapun situasinya. Oke. Siap. Kira-kira Karena itu. Itu kan sangat kita yang sekarang itu tanaman dari orang dahulu, dari orang-orang dahulu, terutama keluarga. Oke. Waktu berjalan Mas Pantris berarti di Bantul sampai level SMA. Saya SMP di SMP 1 Bantul. Oke. Terus kemudian SMA sempat SMA 10 di Jogja, Oke. SMA Negeri 10 Jogja. Sebenarnya inginnya ke SMA 1. Oke, SMA 1 1. Teladan. Tetapi kalah komanya nggak sampai. Oh, oke. Jadi akhirnya saya kelempar di SMA 10. Di SMA 10 ya kemudian kehilangan motivasi dan lain, sempat nggak naik tuh. Sempat nggak naik? Sempat nggak naik. Sempat nggak naik karena memang ya masa remaja lah saya. Itu terkait dengan tadi situasi di rumah yang ayah saya tadi, situasinya seperti itu. Siap. Terus kemudian akhirnya saya ke Jakarta
meneruskan SMA di Jakarta. Meneruskan SMA di Jakarta. SMA di Jakarta karena memang di Jogja kan agak susah karena udah nggak naik kan. Ya. Saya rasa juga situasinya saya harus refresh ke tempat yang baru, sehingga saya meneruskan di Jakarta, tepatnya di Tangerang. Oh, itu kelas 3? Kelas 2. Kelas jadi 2 ya? nggak naik kelas 3, jadi saya mulai lagi kelas 2. Oh, oke. Itu di SMA Pecahan yang baru, SMA Negeri Tangerang, di daerah Pamulang yang baru berdiri lah. Mungkin saya alumni kedua. Jadi Mudah sekolah, sekali ya waktu itu. SMA-nya masih mencari bentuk juga sebenarnya. Tapi alhamdulillah saya bisa kembali on track, keterima di UI di Fakultas Ekonomi. Siap. SMA di Tangerang selesai, kemudian masuk FE. Iya, Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi UI. Nah, ini mulai menarik ini. Perjalanan menuju pencarian jati diri. Oke. Itu berarti S1 tuh tahun? Tahun S1 tuh 95. 95. Oke. Orde baru, kuliah di UI di Fakultas Ekonomi. Ya. Oke. Gimana itu, Mas, ceritanya? Jadi masuk gini, UI. ada cerita menarik kenapa saya masuk ke UI sebenarnya. Jadi waktu itu kan saya pindahan dari Jogja kan. Ya. Dan ya jujur aja karena dari Jogja, dan saya sebenarnya boleh dibilang nggak naiknya bukan karena nggak bisa, tapi karena memang nggak pernah sekolah saya. Ya. Jadi saya agak males-males lah di SMA ini. Walaupun saya tetap juara 1, tapi saya tetap di mata guru saya ini agak sembrono gitu. Juara 1 terus nggak naik. Waktu di Jogja nggak naik kan, terus pindah ke Tangerang. Ya. Di SMA Tangerang ini, di Pamulang ini saya juara 1. Oke. Tapi meskipun begitu saya ini terlihat seperti sembrono, Oke. kurang serius lah gitu. Ya. Sehingga suatu saat salah satu guru saya namanya Butin, itu guru bahasa Indonesia, ngomong begini, "Mantri itu kamu harus serius. Kalau memang benar-benar pinter tuh bukan hanya juara 1 di sekolah, Oke. tapi harus keterima di perguruan tinggi favorit." Terus saya tanya ke beliau, "Bu, apa jurusan favorit di perguruan tinggi itu?" Saya bilang, "Ibu sebut aja, kalau IPA apa, kalau IPS apa." Oke. Waktu itu yang IPA jurusan favoritnya adalah Teknik Industri ITB. Oke. Yang IPS jurusan favoritnya namanya Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Itu yang dicari oleh lulusan Banyak orang. SMA. Dilihat dari mana? Dilihat dari data statistik jumlah pendaftar dari tahun sebelumnya. Oke. Kira-kira seperti itu. Ya. Saya tanya ke beliau, "Memang kalau saya diterima, Ibu mau kasih apa?" Oke. "Saya kasih kamu duit 1 juta. Wah. Tahun itu banyak banget. 95. 95. Ya. Akhirnya ya oke, ini tantangan menarik. Ya. Saya tidak melihat soal kuliahnya, tidak lihat soal prospek dan sebagainya. Tapi saya memilih jurusan itu lebih karena saya berhitung akan dapat 1 juta. Oke. Akhirnya saya sebenarnya waktu itu pilihannya sama-sama ya, antara teknik industri atau UI, Fakultas Ekonomi. Cuma saya berpikir saya ini udah kehilangan keseriusan sekolah. Sehingga saya pikir mana yang kira-kira saya bisa tetap enjoy atau menjalani dengan rileks tapi tetap lulus. Akhirnya pilihannya ke Fakultas Ekonomi UI jurusan akuntansi. Oke. Sempat jalan tuh. Ternyata jurusan akuntansi itu berat. Karena apa? Anda harus berhadapan dengan angka-angka. Ya. Dengan teori yang harus diuji dengan angka-angka. Jadi kalau kita paham teorinya harus kita kerjakan. Karena kalau di akuntansi itu ada namanya debit dan kredit harus balance. Ya. Nah, itu ternyata karena saya biasa membaca saja dan nggak latihan, setiap ujian nggak balance. Angka kanan kirinya nggak balance. Ya. Akhirnya saya berpikir, waduh ini berat banget. Terus kemudian dalam perjalanannya juga saya waktu itu terus terang senang main saham. Dan di tahun 96 karena kerusuhan 27 Juli saya bangkrut. Oke. Karena bangkrut dikejar-kejar debt collector saya kabur. Karena kabur, balik lagi akhirnya pilihannya saya kembali ke jurusan manajemen. Manajemen pun manajemen pemasaran. Oke. Karena apa? Karena kalau manajemen dan manajemen pemasaran apalagi, dengan membaca buku, dengan common sense kita sudah cukup bisa menjawab. Ya. Bukan hitung-hitungan kan. Kalau hitung-hitungan Anda harus latihan dan konsisten menerapkan rumus. Karena Itu berarti mengulang lagi. Setelah kabur itu mengulang kuliah lagi. enggak sih meneruskan, tetapi kan kehilangan beberapa tahun saya. Saya hampir nggak kuliah itu hampir 1 tahun.
karena asiknya main saham dan kabur itu. dan kabur Dan itu. saat kabur kecelakaan pula lagi. Oh. Jadi mengerunyam. Jadi saya balik dalam posisi menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan manajemen pemasaran. Oke. Dengan situasi itu saya lebih rileks. Oke. Karena apa? Kalau manajemen itu opini kita sangat didengarkan. Oke. Bagaimana dibanding dengan akuntansi. Akuntansi itu tentang angka. Mau opini apapun kalau angkanya nggak ketemu ya salah. Salah. Kan gitu. Akhirnya saya di manajemen sangat menikmati bisa lulus dengan IPK pas-pasan. Oke. Tetapi yaitu tidak perlu membaca buku yang sangat detail. Tapi kita dengan membaca koran atau mengetahui sedikit di kelas Informasi. itu sudah cukup untuk menjawab ketika ujian. Oke. Analitis ya. Ya, adanya analitis saja. Jadi alhamdulillah lulus dengan susah payah 2002. 2002. 2002. Ya, 2002. jadi 7 tahun lulusnya. Oke, 7 tahun. Kenapa saya lulus? Sebenarnya saya dalam posisi sangat bersiap untuk tidak lulus. Tiba-tiba saya punya teman dekat ya istilahnya pacar yang sekarang jadi istri saya. Oke. Itu berasal dari keluarga yang sekolahnya semua sarjana. Calon mertua bapak ibu sarjana, anak-anaknya juga pada kuliah. Saya tergelitik ketika ayah calon ayah mertua ngomong, Mas Mantri kalau bisa lulus S1 saja nggak apa-apa. Karena nanti kan Mbak Rani itu istri saya ini kan juga sarjana. Kedua, kalau nanti Mas Mantri ngasih tahu anak-anak untuk sekolah, kalau Mas Mantri sendiri minimal nggak lulus sarjana agak susah. Betul. Wah, karena yang ngomong calon mertua ya, lagi-lagi saya mengurus segala sesuatu untuk lulus. Alhamdulillah lulus. Jadi sebenarnya track saya itu track DO. Tracknya track lulus DO. karena ketarik permintaan mertua, yang saya sangat hormat lah. Itu kalau nggak diikuti bisa yang lain berantakan Ya, semua. berantakan semua itu. Bukan hanya sekolah Bukan saya cuma berantakan, kuliah. hidup saya berantakan. Oke, menarik. Jadi kuliah dan pindah terus kemudian di semester 14 Ya, baru lulus. Lulus, ya. Sama berarti. Ada temannya. Ada Sama. contohnya saya semester 14. Oke. Nah, di PMII di UI itu selama kuliah di UI di situ ketemu PMII. Jadi gini, sebenarnya PMI ini sedikit agak kecelakaan. Oke. Sebelum saya jatuh bangkrut, saya ini pergaulannya banyak temennya. Saya kalau kos, itu yang udah tiap hari yang teman-teman anak-anak Jakarta tuh banyak yang main ke kos saya. Karena punya duit dari saham. Satu soal itulah yang kita ngomong sama. Kedua kan kita seneng nggak ada masalah kan. Maksudnya saya nggak ada masalah dengan uang gitu. Jadi kita tiap hari ngobrol, seneng-seneng main ke Bandung, main ke Puncak gitulah dengan anak-anak Jakarta itu. Begitu saya jatuh, bangkrut kan kabur dari kos saya. Saya kan nggak biasa ketika susah. Itu cerita ke temen. Jadi saya coba hadapin sendiri. Problemnya adalah sistem sosial saya, kekerabatan di rumah di Jogja maupun di Jakarta yang teman-teman yang saya deket ya berasal dari keluarga biasa kan. Kalau saya cerita mereka rugi saham, mereka membayangkan saham aja nggak bisa, apalagi membayangkan kerugiannya karena tahun-tahun itu kan. Tahun 96 tuh belum banyak orang Indonesia main saham. Jadi masih awal sekali. Jadi ya udah saya hadapi situasi itu. Jadi tapi ternyata memang berat sekali. Saya coba kerja juga recovery-nya tidak bisa secepat yang saya bayangkan untuk mengembalikan mental maupun beberapa pinjaman yang saya mainkan untuk saham itu. Saya akhirnya sempat bekerja menjalankan beberapa bisnis kecil dan kemudian pelan-pelan saya bisa kembali ke kampus. Terus kepada teman-teman yang uangnya sempat saya pakai, ya saya cicil bertahap. Kira-kira begitu. Siap. Nah, ketemu PMI-nya kecelakaannya di mana itu? Karena saya posisinya bangkrut saham dan kemudian malah ada sesi kecelakaan itu. Saya kan masuk rumah sakit. Di rumah sakit saya dibesuk oleh teman SMA saya di Jogja. Yang belakangan menjadi istrinya Kang Nusron Wahid. Jadi yang namanya Dili ini membesuk saya. Ngajak yang namanya Nusron Wahid. Ngajak terus kemudian di situ nggak tahu ceritanya bagaimana.
akhirnya saya diajak masuk PMI Sama Mas Nusron. sama Mas Nusron. Ya, saya karena posisi ya sedang terpuruk, ya Nggak ada teman. nggak ada teman dan saya betul-betul hilang karena setahun lebih ya nggak di kampus ya. Oke lah, saya pikir ini komunitas baru. Oke. Sehingga saya kemudian masuk PMI, ikut Mapaba. Saya waktu itu kalau nggak salah Mapaba saya di rumahnya Kiai Said di Ciganjur. Oh, di Ciganjur waktu Minjem di itu. rumahnya Kiai Said di Ciganjur. Dan berproses, akhirnya saya menjadi sekretaris umum Sekum cabang PMI cabang Depok. Depok. Ya nggak bisa menjadi ketua karena kan saya naturalisasi bukan anak pesantren. Jadi buat saya Sekum pun udah hebat lah. Iya, iya, iya. Dari situ kita berinteraksi lah dengan Kang Nusron, dengan apa namanya Gus Yakut. Gus Ini kan Yakut. satu generasi ya, Iya. senior saya tapi satu generasi. Terus kemudian sebenarnya saya udah nggak ikut ketika Kang Nusron masuk ke PBPMI. Saya bilang nggak, saya mau meneruskan jalur apa namanya ya jalur selayaknya anak ekonomi lah. Ya, gitu. ya, Kan ya, gitu ya. waktu itu mohon maaf PMI kan banyak kan anak-anak IAIN gitu-gitulah ya. Nggak perlu minta maaf. Jadi ceritanya waktu itu. Jadi saya lama tuh karena saya nggak ikut waktu Kang Nusron menjadi ketua umum PBPMI. Jeda lama, terus kemudian di tahun mungkin akhir 2000-an, 99-an, 99 2000 saya dipanggil lagi karena Kang Nusron dan teman-temannya ingin membuat perusahaan yang Oke. digawangi oleh teman-teman ex Cipayung. Ya. Namanya kita bikin PT namanya PT Cipayung Bakti Nusantara. Oke. Saya diminta jadi direktur di situ yang menjalankan, yang lain ya pemegang saham aja. Oke. Dalam perjalanannya termasuk waktu itu ketemu Pak As'ad. Karena Pak As'ad mau menyumbang PBNU komputer. Oke. Oh, Oke. iya, Bang, komputer. Boleh masuk ke sana nggak? Boleh. Boleh. Ya. Menyumbang komputer, terus sama Kang Nusron bilang, waduh saya nggak ngerti nih. Saya panggil aja anak PMI yang ngerti bisnis gitu, yang ngerti begituan Pak. Saya dibawa ke Pak Asad. Saya bilang waktu itu, Pak, kalau dibantu komputer, saya khawatir eksekusinya, mau membantu uang untuk di pengadaan komputer. Oh, uang Saya pengadaan bilang, Pak, komputernya. kalau bisa dibelikan komputer mungkin lebih efektif. Nanti sisanya kita bisa pakai yang lain-lain. Nah, itulah akhirnya kemudian kita berinteraksi, saya Kang Nusron, Pak Asad membentuk PT dan jalan, termasuk membeli komputer dan membuat NU Online di lantai 5 itu sisa uang pengadaan komputer itu. Oke. Jadi server di lantai 5. Termasuk kita buatkan website Ya, dan ya, sebagainya. Dalam perjalanannya karena interaksi itu, Kang Nusron kan kemudian menjadi ketua umum Ansor. Ya. Saya jadi diajak 2005. Akhirnya ditarik lagi. Waktu itu ya saya bisnis aja sih, bisnis aja. Terus kemudian ditarik ke Ansor menjadi bendahara. 2005 2010. Ya, 2 periode. Dan 2010 2015 diajak di era Gus Yakut menjadi ketua bidang Kang Nusron itu 2010 2015. Saya menjadi bendahara. Di era Gus Yakut 2015 2020 saya diangkat menjadi ketua bidang ekonomi. Oke, yang berhubungan sama ekonomi lah. Terus kemudian ya karena ada pandemi dan sebagainya kan agak mundur tuh. Ya, Ketemu betul. lagi dengan Muktamar NU. Di Muktamar NU saya sebenarnya sudah bilang, udah saya membantu NU di luar struktur saja. Saya mau membantu dari luar aja. Supaya saya menyadari karena waktu saya udah sibuk di dunia kerja. Jadi saya takut rapat-rapat nggak bisa datang dan sebagainya. Tapi saya dipaksa. Saya membantu proses Muktamar. Ketika menang, saya dipaksa. Salah satu yang memaksa saya adalah Gus Yakut. Saya bilang, Gus, saya kan bisa bantu di luar, nggak harus di struktur ya. Gus Yakut saya ingat waktu itu ngomong begini, udah pertama kamu diminta sama saya untuk bantu di kebendaharaan. Kedua gini loh, kayak kamu ini kan ibadahnya pasti kurang katanya. Jadi kalau bantu-bantu di PBNU siapa tahu jadi alasan kamu nanti masuk surga. Waduh, saya bilang ini tawarannya menarik nih.
Kalau yang kompensasi. alasan, iya kan saya bilang kalau alasan ini kalau saya tolak urusan surga kan, apapun sesukses orang apapun di dunia kalau nggak dapat surga ngeri-ngeri juga gitu. Iya, kan, iya, gitu. iya, iya. Bercandanya gue gitu. Siap, Dan siap, serius dia bilang gitu. Beneran Tri, bukan apa-apa, kita ini kan ibadah. Bukan, dia bilang nggak hanya kamu, nggak hanya awakmu, kita ini kan ibadah mungkin kurang-kurang, bolong-bolong gitu. Jadi siapa tahu dengan bantu PBNU, bantu NU, ada alasan lah kita bisa, bahasa populernya kan gandul sarungnya kiai untuk bisa masuk ke surga gitu. Ya udah saya bilang oke lah, Bismillah, saya bantu. Tapi memang dari awal ya itu, state-nya sebenarnya pengennya di luar aja. Siap. Mas Mantris ada tahap yang kelewat. Nah ini saya membaca betul ini sejarahnya Mas Mantris itu untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan detail yang menarik ini. Masuk di politik pernah nyalek gagal. Oke. Ah itu gimana cerita masuk di politiknya tadi tuh? 2010-2015 kan saya di Ansor. Ya. 2013-an itu anak-anak Ansor pengurusnya udah mulai sibuk pada mempersiapkan caleg. Kan memang jalurnya itu kan dari PMII ke Ansor, dari Ansor nanti nyalek DPRD provinsi atau DPR RI kan gitu. Iya. Jalurnya itu kan dari dulu begitu. Ya. Saya awalnya tidak tertarik. Oke. Cuman ketika teman-teman pengurus Ansor mulai sibuk, saya jadi penasaran juga. Wah, boleh juga saya nyalek. Oke. Kebetulan saya dekat dengan Pak Idham Samawi. Pak Idham Samawi Bantul. itu dulu Bupati Bantul, Ya. yang kebetulan salah satu ketua DPP PDIP. Ya. Saya kenal beliau karena 2004 atau 2005 saya diminta menjadi anggota Komite Pendidikan Kabupaten ketika beliau menjadi bupati. Jadi ada interaksi lah di sana. Beliau sering bantu kita itu. Oh gitu ya? Iya. Jadi posisi seperti itu. Terus kemudian saya kontak teman-teman yang membantu Pak Idham, termasuk saya WhatsApp Pak Idham. Boleh nggak ikut nyalek gitu. Waktu itu udah 2013-an akhir kayaknya ya. Pokoknya udah sesi-sesi akhir. Terus ada feedbacknya begini, ini mantri nih bukan anak-anaknya siapa kok mau nyalek last minute, yang lain udah dari 6 bulan lalu gitu. Kalau mau ya nggak boleh minta dapil, nggak boleh minta nomor urut. Nggak boleh minta nomor urut. Saya sama sekali nggak terbayang apa misalnya minta KTP LC atau endorsement dari Ansor, dari NU, nggak. Memang saya biasa semua proses ya kita jajaki secara normal aja, karena value itu ada di situ, bukan dari kemudian saya ikut psikotes dan sebagainya. Akhirnya saya ditempatkan di Dapil Jawa Barat 11. Tasikmalaya Kabupaten, Tasikmalaya Kota, dan Kabupaten Garut. Nomornya nomor 7. Oke. Itu segala kemungkinan nggak mungkin ada itu untuk menjadi anggota DPR. Dengan itu kan bukan dapilnya PDIP. Iya. Dari tahun ke tahun PDIP hanya dapat 1. Sunda sampean Bantul. Iya. Nomornya 7. Tampang seperti ini nggak bisa ngomong Sunda, Nggak bisa gitu. ngomong Dan Sunda. nggak pernah punya exposure apapun di daerah itu. Iya. Tapi karena saya memang waktu itu semangat nyalek adalah saya ingin menguji apa sih dinamika politik di grassroots itu seperti apa. Kelihatannya saya bilang teman-teman kayak gitu. Kayaknya kok. Akhirnya saya memilih berangkat. Oke. Saya tidak membentuk tim sukses, setiap kali datang hanya dengan sopir aja berdua. Oke. Dan sebagai catatan waktu itu saya sedang bekerja di perusahaan batu bara dari Korea. Oh. Saya direktur di situ. Jujur aja saya meninggalkan kenyamanan kalau bicara gaji ya. Iya. Batu saya bara. Setiap ke dapil itu kadangkala naik Camry karena mobil dinas saya dulu Camry, terus kemudian kadangkala naik bis Budiman, kadangkala naik mobil yang lain, tapi intinya saya menjalaninya dengan sangat nikmat gitu. Karena ternyata begitu kita ketemu dengan masyarakat tuh menarik ya. Sebagai aktivis ini seperti bebek ketemu kolam gitu. Pengen mandi, pengen terus setiap hari bergumul dengan masyarakat. Jadi saya ketemu dengan masyarakat. Intinya adalah ketika nyalek itu saya tahu bagaimana dinamika politik praktis di bawah. Kerasnya pertarungan. Saya bilang belum ada yang bisa merasakan atau orang belum bisa merasakan dinamika politik praktis di Indonesia kalau belum pernah jadi caleg. Gitu Mas. Itu luar biasa. Dengan skema suara terbanyak itu kita harus tarung dengan sesama teman partai dengan partai lain. Itu gamenya luar biasa.
Karena apa? Dengan politik praktis kontestasi DPR, DPRD itu, orang yang sebelumnya mungkin hanya tukang pompa atau orang biasa saja tiba-tiba bisa menjadi DPR RI kan, bisa menjadi pejabat negara kan. Tentu semua orang mempertaruhkan apa saja karena itu bisa mengubah jalan hidup seseorang. Kan begitu. Betul. Jadi soal lihat pertarungannya semua orang memang hampir menghalalkan segala cara. Ada satu titik di mana di survei-survei itu suara saya bersaing dengan nomor 1 secara popularitas. Iya. Tapi ada satu titik di mana akhirnya saya tidak bisa ikuti arus itu. Yaitu ketika harus, saya buka di sini ya, harus nyebar amplop di hari terakhir. Kenapa? Ya kan memang fenomenanya begitu, untuk mengamankan suara katanya. Kenapa tidak diikuti maksudnya? Ya saya ceritanya ngobrol sama istri. Dek, ini kayaknya harus begini, harus keluar cash lagi untuk amplop lah. Waktu itu ya kira-kira butuh 50.000 amplop lah. Per amplop kita isi 20.000 lah gitu. Ini praktek teman-teman gitu. Jadi kalau dengan 50.000 amplop, kalau konversinya 30% aja saya dapat 15.000 suara kan. Kalau hanya 30%. Istri bilang begini, Mas, masuk sampai harus begitu ya? Kita sekolah nggak pernah nyogok, kerja nggak pernah nyogok. Mas kan niatnya membantu masyarakat. Masuk untuk dapat kepercayaan mereka kita mesti nyogok juga. Kayaknya ini bukan seperti Mas yang saya kenal kalau melakukan seperti ini. Waduh, dalam sekali bos. Saya agak ini juga, agak terpukul juga dengan jawaban itu. Maksudnya terpukul tuh, wah iya ini udah di ujung sebenarnya. Soalnya uang juga ada. Akhirnya, tapi saya pikir saya sangat menghargai dalam setelah perkawinan ya, dia punya hak voting atas posisi saya. Jadi karena apa? Dia mempertimbangkan posisi dia sebagai istri, sebagai ibu, dan mempertimbangkan posisi anak-anak kan. Akhirnya ya udah, saya memutuskan pulang tuh 3 hari, kalau nggak salah 3 hari sebelum pemilihan atau pokoknya saya pas pencoblosan tuh nggak di dapil. Saya hanya meninggalkan uang untuk tim sukses saja untuk biaya koordinasi. Dan hasilnya adalah suara saya 20.700. Yang menang waktu itu? Yang menang 30-an 3.000. Jauh juga ya. Tapi yang menarik di Kabupaten Tasik dan Kota Tasik, daerah yang memang betul-betul saya garap, saya hanya kalah sama yang jadi. Selingnya kecil. Artinya apa? Artinya masyarakat itu bisa lo didekati. Beneran saya nggak pakai amplop. Betul-betul nggak pakai amplop. Tapi ada satu fenomena nih, yang saya juga mesti buka di sini. Jadi sebelum balik saya tuh didatengin oleh seperti pengurus masjid di dekat hotel saya. Pak Mantri mau nggak bantu masjid saya? Loh kenapa? Ini soalnya ada caleg menjanjikan, tapi saya tunggu nggak jadi datang. Kalau Mas Mantri mau, nanti suaranya akan kita berikan ke Mas Mantri. Berapa sih butuhnya dan buat apa? Dia bilang untuk keramik, karena saya udah terlanjur janji ke warga kita mau dapat bantuan keramik. Saya kasih tuh. Oke, saya kasih ya. Saya bilang ini saya kasih. Jangan bicara soal suara. Kalau saya dapat suara, alhamdulillah. Kalau enggak ya kan biasa kita orang Muslim saling membantu. You know, ketika pemilihan di TPS yang tercover di masjid itu, saya dapat suara itu mungkin sekitar 170 atau berapa. Saya lupa entah 1 atau 2 TPS. Tapi ada satu kecamatan yang saya menghabiskan waktu seminggu dan saya keluar banyak karena saya sewakan alat berat untuk kerja bakti perbaikan jalan. Suara saya kalah dengan suara yang saya sumbang keramik. Intinya apa? Kesimpulannya adalah masyarakat kita memang sangat dipengaruhi dengan intervensi yang bersifat ekonomi pada menit-menit akhir. Oh, yang ini lebih dekat ke pemilihan. Iya, dekat pemilihan. Yang masjid ini daripada yang masyarakat itu saya tinggalin loh, hampir seminggu saya nginep. Ya, tapi agak jauh ke
pemilihan. Nggak jauh di pemilihan. Tapi apapun, saya berterima kasih sampai hari ini saya masih senang kalau mengingat perjalanan ke Tasikmalaya itu karena ada 20.700 orang Iya, banyak sekali. yang memberikan suara tanpa amplop loh. Iya, tanpa amplop. Dan mereka mungkin sebagian besar nggak kenal personal saya, tapi mungkin dengar cerita. Dan satu lagi ya, karena saya calon dari PDI Perjuangan waktu itu, saya tidak menerima bantuan dari teman-teman Ansor dan teman-teman NU. Tidak saya memanfaatkan itu. Tidak memanfaatkan, kenapa? Karena saya tahu banyak caleg PKB dan P3 yang lebih butuh. Iya. Saya ini kan jadi anggota DPR, jadi alhamdulillah nggak apa-apa. Iya. Saya nggak mau menggeser sumber daya yang itu diharapkan oleh orang-orang yang memang sangat berharap menggunakan sumber daya itu. Jadi waktu itu saya bicara ke teman-teman, udah kalau ada pemilih PDIP arahkan ke saya. Tapi kalau pemilih PKB, pemilih P3, ya udah teruskan aja memilih PKB dan P3. Itu boleh dicek ke teman-teman Ansor PKB yang ada di Tasik, di Garut. Oke. Wah, luar biasa ini. Itu profilnya ya, perjalanannya dari beliau keluarga, lalu kemudian perjalanan di sekolah yang sempat nggak naik kelas. Mas Mantris nggak naik kelas, coy. Jadi Anda kalau nggak naik kelas. Tapi saya lupa tadi. Ya. Jadi waktu SMP itu, kelas 2 itu, kan dulu zaman saya ada lomba cerdas cerdas SP4 ya. Saya tuh juara 1 se-Jogja. Se-Jogja? Se-Jogja, jadi juara di kabupaten, terus kemudian se-Jogja saya juara waktu SMP. Oke. Dan bukan sombong-sombongan ya, biasanya yang dikirim lomba dan memang kebanyakan 95, 90, hampir 98% mungkin pesertanya adalah kelas 3. Jarang kan lomba mewakili sekolah itu kelas 2 SMP. Dan Mas itu kelas 2? Saya kelas 2. Dan ya mohon maaf dulu tahun-tahun itu kelas 3 SMP se-Jogja ya masih kalah kalau sama saya. Waktu itu soal P4 ya. P4. Ya. Oke, terus kemudian lanjut tadi caleg, kuliah, lalu kemudian caleg, terus kemudian tarik masuk lagi, tidak mau sudah mencoba untuk menghindar tidak terbebani. Kan tidak terbebani ya, dalam konteks yang positif. Sudahlah yang lain aja jadi pengurus, tapi akhirnya ditarik lagi jadi pengurus Ansor dan pada akhirnya dari pengurus PBNU sekarang. Salah satu bendahara. Perjalanannya begitu panjang, melewati berapa presiden, dari masa ke masa sudah melalui dengan berbagai posisi ya pada dasarnya Mas. Ada tadi di pertambangan, di partai, terus kemudian dan seterusnya sampai sekarang. Nah, yang saat ini juga Mas Mantris kemarin perusahaannya IPO Mas ya? Iya. Perusahaan IPO. Saya mau masuk karena terbatas gak bisa. Antriannya banyak. Tapi itu kita ada komunitas teman-teman NU itu yang suka main saham dan memperhatikan dari awal itu. Memperhatikan. Wah ini karena kita Mas Mantris kita mencoba masuk. Gak ada yang bisa. Tapi katanya emang susah katanya gitu teman-teman. Oke. Nah, itu perjalanan Mas Mantris sampai akhirnya di perusahaan yang sekarang ini gimana itu Mas? Ceritanya Mas. Oke, yang paling penting, saya ini kalau bekerja tidak pernah melamar. Kebanyakan diminta. Oke. Satu saja yang saya melamar yaitu ketika saya bekerja di perusahaan Korea itu. Jadi ceritanya, saya sempat bisnis. Oke. Setelah tadi lulus saya bisnis, terus kemudian macam-macam lah saya bisnis. Ya saya merasa bisa sebenarnya bisnis. Satu-satunya yang tidak bisa adalah ketika negosiasi soal saya dapat berapa dan orang lain dapat berapa. Itu saya pasti tidak bisa. Gitu. Karena soal saya tidak pernah bisa memperjuangkan hak saya sendiri. Karena ya ibu itu, ajaran ibu tadi itu. I see. Diri kita ini diri paling mudah untuk diatur. Oke. Kalau orang lain mungkin kurang bisa sedih, kurang bisa marah. Kalau kita kan, apalagi saya kan dari kecil bukan keluarga berada. Ya. Jadi biasa ngalah. Biasa memanage perasaan kecewa, perasaan sedih. Jadi setiap kali, oke ya, misalnya bagi hasil, orang lain nggak bisa terima, oke deh saya ngikutin. Banyak dalam negosiasi akhirnya saya kalah. Ketika itu barang saya sendiri. Oke. Akhirnya karena dalam bisnis itu kehati-hatian, kedisiplinan dalam menjaga aset itu saya kurang kuat. Akhirnya saya nyerah. Karena rugi kan. Nyerah akhirnya nggak bisnis sendiri maksudnya? Nggak bisnis sendiri, akhirnya saya memutuskan begini ke istri. Udah deh,
saya kerja aja. Oke. Kenapa? Karena kalau kerja itu kita menerima Bagian. amanat dari orang. Oke. Saya digaji dan atas gaji itu saya harus bekerja mengamankan kepentingan mereka. Yes. Jadi saya kalau bekerja untuk orang, mengamankan kepentingan orang, saya lebih keras negosiasinya. Karena apa? Saya diangkat amanahnya adalah untuk menjaga kepentingan, kalau di perusahaan itu adalah tujuan utamanya adalah mengamankan dan memaksimalkan kepentingan pemegang saham. Ya. Semua perusahaan seperti itu. Jadi saya merasa lebih cocok bekerja. Oke. Alhamdulillahnya saya bekerja karena saya juga punya sense bisnis. Rata-rata dealnya atau kesepakatannya langsung dengan pemilik. Oke. Saya jadi jarang sekali bekerja menjadi anak buah. Bekerjanya langsung karena pemilik minta saya, Oke. bantu saya. Waktu itu pertama kali kerja setelah saya bangkrut, setelah saya rugi, itu saya bekerja dengan perusahaan minyak. Oke. Operasinya di Maluku, pemiliknya perusahaan listed company juga di Hong Kong. Oke. Bosnya orang Singapura. Jadi saya kerja sama dia 2 tahun karena saya merasa tantangannya sudah cukup, karena kita kan proses belajarnya juga cepat aja kan. Yeah. Karena aktivis itu cepat mempelajari fenomena-fenomena. 2 tahun saya merasa udah cukup. Saya pamit sama beliau, boleh nggak saya pindah? Terus saya pengen nyari exposure lain. Ya dia bilang sebenarnya kita ingin kamu tetap di sini, tapi ya kalau kamu pengen berkembang nggak apa-apa, kita kapan aja kamu kembali kita terbuka. Akhirnya saya daftar di perusahaan Korea ini. Itu satu-satunya yang perusahaan saya melamar. Oke. Dan satu-satunya perusahaan yang saya nawar gaji. Saya kalau kerja nggak pernah minta gaji. Tidak pernah sama sekali saya negosiasi gaji, kecuali di perusahaan Korea ini. Karena waktu wawancara saya diminta, kamu minta gaji berapa? Oke. Saya nyebut 2 kali dari yang saya terima ketika saya bekerja di perusahaan Hong Kong. Nggak ditawar sama sekali. Oke. Saya pikir ternyata kekecilan. Saya mau bilang saya belum pernah bicara minta angka dalam bekerja. Siap. Saya kerja di perusahaan Korea itu, kemudian kan di tengah perjalanan saya nyalek. Ya, oke. Nyalek, gagal di 2014, terus kemudian saya membantu ada perusahaan konglomerat lokal. Saya membantu mereka menangani investasi di Pemda Jateng yang di Blok Cepu itu. Oke. Ya, jadi saya menangani mereka. Saya sempat ditempatkan menjadi direktur di BUMD Jawa Tengah yang menangani Blok Migas ini. Waktu itu zamannya Pak Ganjar. Jadi saya kenal Mas Ganjar itu dari 2015. Dalam kapasitas saya sebagai pegawai BUMD. Wakil investor. Terus kemudian 2015 sampai 2019 saya tetap sampai sekarang masih membantu perusahaan ini. Karena saya pindah ke tempat baru tapi mereka tetap nggak ngelepas. Terus kemudian saya membantu ada satu kelompok bisnis swasta. Saya bantu mereka untuk kemudian settle partnership-nya dengan Jepang. Terus kemudian saya diminta jadi komisaris anak Pelindo, terminal peti kemas. Saya nggak tahu tuh dari mana usulannya. Saya jalan 6 bulan, ditelepon lagi oleh BRI untuk diminta menjadi komisaris di BRI Finance. Oke. Jadi waktu itu saya posisinya mundur akhirnya dari Pelindo. Saya bilang ini relawan yang ngantri untuk jadi komisaris ini banyak. Jadi saya kalau merangkap pasti nggak pantas lah. Saya bilang. Jadi saya mundur dari Pelindo, anak Pelindo, terus kemudian masuk ke BRI Finance. Di BRI Finance saat bersamaan saya kemudian diminta oleh yang sekarang pemegang saham perusahaan yang sekarang Runggun Raharja untuk membantu. Itu juga saya sampai menunggu 6 bulan. Karena saya bilang sama beliau saya nggak bisa, karena saya ini posisinya sedang membantu banyak perusahaan. Karena kita bekerja itu kan bukan sekedar uang, tapi juga hubungan baik. Betul. Jadi saya bilang saya nggak enak nih ke beliaunya untuk ninggalin teman-teman ini. Jadi tawaran pertama saya tolak, 6 bulan kemudian dia datang lagi, Mas pokoknya harus sekarang, saya butuh banget gitu. Nanti yang lain-lain itu biar saya telepon. Saya yang pamitin lah kira-kira. Akhirnya jalan. Di situ saya merangkap, jadi saya masih membantu perusahaan yang invest di Pemda Jateng tadi, terus kemudian
di Rukun Raharja, terus kemudian di BRI Finance, dan saya juga membantu ada beberapa saat bersamaan saya di 6 perusahaan membantu apa namanya karena mereka itu kadang-kala tidak ingin kehadiran saya. Saya ingin mundur sebenarnya di beberapa tempat, tapi mereka bilang, Mas, nggak apa-apa kita bantu aja. Yang penting beberapa ada yang bilang begini, ini ekstrim. Yang penting kalau kita telepon konsultasi bisa ya. Gitu. Jadi ya udahlah, saya bilang ya itu udah alhamdulillah saya terima aja. Sehingga sampai hari inilah, kalau hari ini mungkin saya lupa masih 4 atau 5 perusahaan lah saya posisinya. Sebesar itu gapnya UIN sama UI. Berat ini. Oh ya, sebenarnya di tengah perjalanan kemarin di perusahaan yang sekarang saya juga dihubungi, tiba-tiba saya dihubungi headhunter ya, sebuah firma pencari eksekutif gitu dari Singapura yang minta saya untuk menjadi salah satu kepala representatif perusahaan tambang besar di Indonesia dari Amerika. Itu juga sebenarnya tawarannya menarik, tapi lagi-lagi masalahnya karena saya tidak bisa meninggalkan yang sekarang ini. Iya. Tapi artinya begini, saya mau katakan kalau teman-teman istiqomah, persisten menjalani titik proses, itu memang akan ada titik di mana kita udah nggak nyari lagi. Saya bukan sombong-sombongan sih, di level ini memang kalau kerjaan sudah nggak nyari. Saya itu malah dalam posisi sekarang bersiap untuk berhenti bekerja sebagai pekerja. Saya ingin naik kelas menjadi konsultan atau bisnis partner lah. Tapi udah yang nggak mengeksekusi. Jadi cerita pensiun dini yang sering kita bahas itu betul-betul menjadi misi pribadi saya. Sayangnya memang ke beberapa teman yang saya sudah mengirim indikasi untuk minta pensiun itu belum ada indikasi dilepas. Tapi mudah-mudahan lewat podcast ini kalau orang yang dengar, saya memang benar-benar pengen pensiun dini itu. Nanti kita sampaikan, Mas. Ya, gitu. Yang ini baru bisa slow living. Kalau yang satunya itu kayaknya nggak yakin.